ditetapkan 4 kategori perjalanan hidup atau nasib. Kata firman Allah pada malaikat, "Uktub," catat malaikat, "amaluhu," amalnya, "wa rizquhu," rizkinya, "wa ajaluhu," ajalnya, "wa sa'idun au sakiyun," catat nasibnya, apakah dia celaka atau bahagia. Jadi ada 4: amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya, bahagia atau sengsara. Di hadis yang lain itu ada jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jam 4:04, berarti setengah 5 ya, berarti 1/4 jam saya menyampaikan. Kita bahas tentang alam ruh, tentang malaikat. Jadi yang kita ketahui, alam ini secara global dibagi tiga. Satu adalah alam fisik. Alam fisik itu kita sedang hidup di dunia ini. Jadi yang condong, yang mengedepan, yang dominan itu fisik. Ruh itu jadi bagian. Sebelumnya kita ini berada di alam ruh, alam fisik, lalu alam ruh lagi. Alam ruh yang kita telah lalui itu namanya alam ajali, yang kita gak ngerti juga berapa lama kita berada di situ. Yang kita tahu itu adalah alam rahim, di mana hitungannya, kisarannya maksimal 9 bulan 10 hari. Paling cepat itu 6 bulan, dikatakan prematur. 7 bulan pun kalau menurut medis itu ya prematur. Tapi kalau di kebiasaan 7 bulan dianggap sudah tua. Yang dianggap tua itu aslinya ya 9 bulan. Tapi nggak ada yang lahir di bawah 6 bulan, dikatakan normal. Jadi setidaknya 6 bulan. Apalagi kalau di bawah 3 bulan, itu bukan makhluk hidup. Karena indikator seseorang itu dikatakan sebagai sosok sebuah makhluk itu adalah ketika ruh ditiup. Dan ruh ditiup itu 120 hari, 4 bulan ya, 120. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29, "Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu bihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Fa'idha sawaitahu, ketika sudah penciptaan itu sempurna, jadi utuh sudah, ada bagian-bagiannya. Lalu Allah, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ruh ciptaanku. Jadi ruh itu gaib. Kita punya ruh itu nggak bisa menjelaskan bagaimana, seperti apa, di mana bentuknya, bagaimana berada di tubuh, di mana, di bagian mana, bagaimana itu masuk ke tubuh juga kita nggak paham. Itu milik kita loh, yang kita nggak bisa jelasin. Tetapi kita yakini ada ruh itu, karena indikator orang hidup itu ada ruhnya. Jadi mulainya kehidupan ketika ditiupkan ruh
dan memulainya kematian ketika roh keluar. Nah, lalu kita berada di alam dunia. Ketika dalam proses penciptaan itu Allah mengabarkan kepada kita, dicatat fayu'maru bi'arba'in kalimatin, ditetapkan 4 kategori perjalanan hidup atau nasib. Kata firman Allah pada malaikat, uktub, catat malaikat, amaluhu, amalnya, wa rizkinya, wa ajaluhu, ajalnya, wa sa'idun au sakiyun, catat nasibnya, apakah dia celaka atau bahagia. Jadi ada 4: amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya, bahagia atau sengsara. Di hadis yang lain itu ada jodohnya. Itu udah tercatat. Jadi ada 5 ya kalau digabung. 1, bagaimana perbuatannya, lalu rezekinya, ajalnya, nasibnya, bahagia atau sengsara, itu surga atau neraka, udah kecatat di situ itu. Kita tinggal menjalani dan mengikhtiari. Bisa enggak ketentuan yang 5 itu dirubah atau berubah? Bisa. Cara berubahnya dengan apa? 1, ikhtiar. Yang kedua doa. Selebihnya itu tawakal. Takaran rezeki kita ini, kalau kita kerjanya mati-matian, maka tertakar segitu itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha menjemput dan meraihnya, maka takaran itu menjadi tidak terunduh, tidak terdistribusi. Tetapi kalau kita berikhtiar, takarannya itu sudah ditentukan. Setelah takaran jatah itu ditentukan, kalau kita tidak berusaha mengambilnya, maka itu kita nggak akan dapat. Jadi tetap ikhtiar. Namun ikhtiarnya itu kita harus mengukur diri. Oleh karena itu jangan terlalu lupa kalau sedang mengejar, sehingga gak sadar batas waktu. Udah tua kok semangatnya luar biasa memburu harta, melupakan akhirat. Nah, itu yang gak boleh. Demikian juga dengan masalah ajal. Itu orang gak ngerti kapan datang. Cuma ajal itu pasti. Dan kita ini secara pasti sedang antri. Cuma kapan tiba waktunya itu gak ada yang tahu. Mengapa begitu? Ya agar kita ini hati-hati atau jaga diri atau ikhtiar dengan maksimal. Kalau dikabarkan kapan datangnya, itu orang mungkin bisa sembrono karena masih punya jatah batas waktu, atau bisa sebaliknya. Cuma itu bagian dari ujian, dirahasiakan itu ujian. Apakah kita ini mau benar jadi orang untuk persiapan, atau justru sebaliknya. Wan naziati gorko, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasitati nasto, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Nazi'at. Jadi ujung kehidupan ini adalah ketika malaikat mencabut ruh kita. Kalau ruhnya orang beriman, hadisnya sangat panjang menjelaskan tentang ini. Kalau ruh orang beriman dan banyak amal saleh, itu dia wangi. 1. Yang kedua, diambilnya, ini surat An-Nazi'at, dicabutnya dengan lemah lembut. Begitu keluar, jasadnya dikapanin oleh orang, maka ruhnya dikapani oleh malaikat, dibungkus dengan kain kafan dari surga dan dikasih minyak wangi dari surga.
Kalau ruhnya orang yang banyak dosa, begitu dilepas dari jasad, jasadnya dikapanin oleh orang, ruhnya dikapanin malaikat, tapi dengan kasar, dengan kain kasar dan dengan aroma dari neraka. Sehingga begitu masuk di langit pertama, kedua, ditanya oleh malaikat, ini ruhnya siapa? Kok bau sekali? Lalu disebutkan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Karena selama dia hidup gak punya amal baik, sehingga rupanya buruk, aromanya sengak. Saya gak bisa jelasin kecuali baca hadis itu. Dan hadis itu bilangnya kayak gitu. Jadi kalau ada sebagian orang begitu meninggal dunia, kok aromanya bau, memang ya itu mungkin saking bangetnya ya, aromanya sampai tembus ke orang-orang sekitar. Kan ada yang aromanya wangi, itu benar sih kalau amalnya baik. Dan kalau sebaliknya, itu di samping kabar malaikat itu bukan kabar baik, tapi memukulnya dari depan dan belakang, lalu disuruh keluar dan dia tidak siap. Lalu begitu keluar dari tubuhnya itu, dia langsung berpindah di alam barzah. Begitu pindah di alam barzah itu, hatta idza jaa ahadahumul maut faqala rabbirji'un. Belum lama di alam barzah dia itu sudah minta keluar untuk kembali ke dunia. Apa permintaannya? La'alli a'mala salihan, yang amalnya sedikit banyak dosa, dia berjanji la'alli a'mala salihan, Tuhan tolong kembalikan ke dunia agar aku ini bisa beramal soleh. Bima taraktu, yang waktu hidup hamba lupa, gak sempat mengerjakan. Lalu Allah berfirman, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Enggak, nanti kalau dikembalikan betulan ke dunia, yuk panggah ngelalet. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lalu di depannya itu ada pembatas barzakh. Itu terjadi sampai hari kiamat. Orang yang beriman dia juga minta kembali, tetap juga nggak bisa. Karena apa? Karena ada barzakh itu. Jadi orang kafir yang banyak dosa ingin kembali untuk beramal saleh. Orang beriman dia ingin kembali untuk menambah kesalehan. Dua-duanya itu gak diterima, gak dikabulkan. Lalu akhirnya berdoa begini. Orang yang beriman, Tuhan segerakan datangnya kiamat agar hamba bisa masuk surga. Lalu orang yang banyak dosa, doanya karena gak bisa, itu akhirnya meminta, Tuhan jangan datangkan kiamat, tangguhkan, karena aku gak siap untuk masuk neraka. Kabar ini oleh Allah sampaikan dalam surat 32 ayat 12. Dan kalian ketika melihat orang yang banyak dosanya, nakisuru usahum inda rabbihim, kepalanya tertunduk, gak bisa lagi mengangkat karena saking merasa bersalah, lalu minta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna wa sami'na, hari ini hamba sudah melihat surga, hari ini hamba sudah mendengar gelegaknya neraka. Ternyata hamba gak bisa, gak kuat, gak mampu. Oleh karena itu farji'na na'mal sholihan, mohon hamba dikembalikan hidup ke dunia. Inna muqinun, hari ini hamba beriman ya Allah. Telat. Surat 32 ayat 12. Masa Allah berdusta? Enggak. Jadi semua itu pada nyesel. Penyesalan yang tidak ketemu ujung itu adalah orang yang dia mengingkari akhirat, lupa seolah-olah hidup di dunia segalanya. Banyak orang yang gak percaya akhirat. Omongannya sih yakin, tapi amalnya tuh gak menunjukkan. Kayak dituturi itu gak kena, tertutup.
keras seperti batu, gak bisa masuk air sedikit pun, gelap gulita, gak bisa masuk sedikit cahaya pun. Lek dituturi itu dibonggak-bonggong, dicelup gak teles. Lek diilingno yo bangga pancet angel tenan. Ayat gini nih, dia yang nantinya akan nyesel. Tapi ya tuas nyesel aja. Setelah itu udah gak ada peluang, waktunya habis. Tak, masih lanjutkan. Kayaknya yang kemarin juga saya belum selesai tentang apa itu urusan dunia, apa urusan akhirat. Ini karena mendadak aja sih saya buka file adanya ini. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.